Baik, kita mulai membahas tentang kristologi, ya, kristologi ya. Ya, mengapa penting? Mengapa penting? Apa kepentingannya belajar kristologi? Penting atau tidak? Penting tidak? Penting, Bapak. Sangat penting, sangat 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 penting. Kalau bisa diulang-ulang 100 kali sangatnya itu ya. Sangat penting sekali. Mengapa penting? Nah, inilah kita perlu bahas ya. Yaitu bahwa dalam kristologi ada begitu banyak ajaran yang muncul, ajaran yang sesat dan ajaran sesat itu muncul ya. Jadi bukan saja di zamannya Yesus, zamannya Rasul, tapi zaman masa kini juga ajaran sesat tentang Yesus itu sangat banyak ya. Ya, ini menunjukkan betapa pentingnya pengertian tentang kristologi yang baik dan benar sesuai dengan Alkitab ya, supaya kita bisa menyikapinya, menolaknya, lalu bagaimana kita ya menyampaikan itu kepada orang lain, dalam hal ini jemaat ya, atau orang-orang di sekitar kita, supaya mereka juga bisa mempunyai sikap untuk ajaran-ajaran sesat itu. Mereka jangan diombang-ambingkan ya. Itu. Jadi harus dewasa dalam Kristus, tangguh dalam Kristus, dalam setiap ajaran itu membuat mereka kuat ya. Oke. Jadi kalau bukan sesuatu yang penting untuk iman kita, ya ini penting. Ya setan tidak akan menyerangnya dengan menggunakan begitu banyak ajaran sesat. Jadi ajaran sesat itu nggak pernah dari Tuhan, ya. Nggak pernah Tuhan mengajarkan tentang dirinya keliru. Yang keliru itu adalah manusia sendiri dan dipengaruhi oleh pekerjaan setan, oleh iblis, ya. Oke, Tuhan selalu benar. Ya, kalau manusia tidak mampu memahami Tuhan dengan benar, persoalannya bukan di Tuhan, tapi di manusia itu sendiri. Ya, mungkin dia sudah belajar ilmu hitam, ya kan gitu ya. Kalau ilmu-ilmu yang lain, akhirnya pengaruhi setan, ya kan, setan. Jadi pikirannya, perasaannya ya sudah dipengaruhi oleh setan. Jadi udah tumpul gitu untuk mengerti ya. Ya, kalau kita melihat skop atau ruang lingkup yang lebih luas, ya maka kita bisa melihat bahwa dalam dunia ini agama yang paling paling banyak alirannya, ya, yang paling banyak ajaran, yaitu baik yang termasuk aliran benar maupun yang sesat adalah agama Kristen. Nah, ya, jadi yang paling banyak alirannya agama di dunia ini adalah agama Kristen, ya, agama Kristen di Indonesia aja banyak sekali yang menggunakan Alkitab. Ya, kalau agama lain itu hanya ya 2, 3 gitu. Kalau kita paling banyak ya alirannya. Nah, ya tidak salah aliran itu, tapi ketika aliran itu sudah salah memahami mengerti tentang pribadi Yesus, itu udah pasti salah untuk menerapkannya dan salah mengajarkannya, ya. Sehingga ada terjadi kesesatan, ya, kesesatan, ya. Oke. Nah, semua agama yang lain harus mempunyai 1 atau 2 aliran saja, sementara kita banyak ya. Tetapi Kristen punya puluhan, bahkan dikatakan mungkin juga ratusan aliran. Ya, orang sering meninjau hal ini secara negatif dan menganggap ini sebagai hal yang jelek gitu. Orang Kristen Tuhannya hanya satu, Yesus Kristus. Atau mengakui, ada yang mengakui Bapa, ada yang mengakui Anak, ada yang mengakui Roh Kudus, macam-macam. Ada yang menolak, akan gitu ya. Nah itu orang Kristen ya ada penyembah 3 Allah. Nah gitu. Nah ini tanggapan-tanggapan yang negatif yang berkembang tentang kekristenan, yaitu kenapa? Karena melihat banyak alirannya. Ya, sebenarnya mereka tidak mengerti ya, karena tidak pengertian itu. Jadi tidak salah di dalam hal aliran itu asalkan satu di dalam tubuh Kristus. Satu gereja, yaitu hanya gereja yang didirikan oleh Kristus, kepalanya satu hanya Kristus. Ya, Alkitabnya satu hanya firman Tuhan, yaitu Alkitab itu menjadi firman Tuhan, enggak ada yang lain. Ya, dan yang lain sebagainya itu banyak. Jadi ini penting sekali, ya. Kadang-kala orang bertanya begini, sering bertanya, kalian harus bisa menjawab itu. Ini serangan-serangan yang sering ke Kristenan ya. Ya, Kristen sendiri terpecah-pecah katanya, alirannya banyak katanya begitu. Ini download ulang ini. Halo, tolong di-mute dulu yang lain ya. Ini saya rekam ya. Cukup saya ya. Oke, saya nggak bisa semua karena masuk ke PowerPoint, jadi saya tinggal bisa kontrol yang buka mute. Ya.
Ini Dahlia Siandari. Ya, saya coba dulu. Nama kamu dulu. Apa? Lanjut ya. Udah di mute. Oke, lanjut. Jadi karena adanya banyak aliran dan penyesatan dalam kekristenan, seharusnya justru membuat kita semakin sungguh-sungguh ya belajar sungguh-sungguh mengikut Kristus. Ya, ada banyak ajaran sesat ya atau ajaran sesat tentang kristologi. Maka seharusnya hal inilah yang membuat kita semakin sungguh-sungguh belajar kristologi ya, mengikut Kristus dan belajar kristologi ya. Nah, itu yang membuat kita semakin menyadari ternyata penting sekali belajar terus tidak pernah berhenti tentang Yesus ya, tentang Yesus. Nah, terlalu banyak ajaran yang menggunakan Alkitab juga ya. Jadi masalahnya bukan masalah menggunakan Alkitab atau tidak, tapi bagaimana seseorang itu memahami Alkitab dengan baik dan benar. Itu. Kadang-kadang orang bela, Pak, dia pakai Alkitab kok, Pak, ketika datang mengajari saya, benar. Ya. Ya, firman iblis pun waktu menyerang Yesus gunakan firman enggak? Gunakan firman juga kan gitu ya. Waktu si Adam dan Hawa ya digoda oleh iblis, tahu firman nggak? Tahu. Nah, tapi firman itu akhirnya dibalik gitu kan? Tahu. Pintar karena itu kan dari malaikat yang jatuh itu kan. Ya Lucifer ya. Nah, dia salah satu panglima ya, seorang WL raksasa di surga menyembah kepada Tuhan karena dosanya kesulitannya dihukum kan? Ya pintar. Ya, dia sangat pintar sekali. Ya, sekarang pintar menyesatkan gitu. Oke. Jadi dalam kealahannya ia sudah ada bersama Bapa sebelum dunia dijadikan. Nah, ini nanti pembahasan ya. Kemudian dalam kemanusiaannya ia lahir dari seorang perawan namanya Maria. Maka ini perlu diperhatikan perbedaan antara dua tabiat, antara tabiat itu kealahannya dan kemanusiaannya, atau dengan ilahi dan insani gitu ya. Ilahi dan insani. Ilahi berarti keilahiannya, insani berarti kemanusiaannya. Nah, yang dua hal ini yang banyak teman-teman agama lain yang tidak mampu melihat. Jadi menyerang Yesus itu hanya melihat dari kemanusiaannya. Ya, tapi tidak melihatnya dari jadinya, karena saya lagi asik ngut ya. Nih perbedaan antara dua tabiat tersebut ya, tidak berkurang ketika dipersatukan, ada orang bilang gini, kan manusia itu jahat, Tuhan itu baik. Karena manusia itu jahat, Tuhan itu baik, tak mungkin Tuhan mau menjadi manusia yang jahat itu. Gak mungkin. Nah, ya itu. Akhirnya ditolaklah kemanusiaan Yesus. Atau bisa saja, ya. Tetapi ketika dia Tuhan sudah di dalam diri manusia, maka keilahiannya itu kualitasnya menurun. Ya, menurun dia kualitasnya. Tidak seberkualitas sebelum dia menjadi dalam diri manusia. Nah, itu. Oke. Nah, bagaimana keilahian Kristus dengan kemanusiaannya bisa menyatu? Nah, itu dia bersatu, ya. Oke, itulah keistimewaan dari Tuhan kita Yesus Kristus ya, yang tidak dapat dipahami orang yang tidak percaya kepadanya. Jadi Yesus itu tidak terbagi menjadi dua pribadi, kemanusiaannya sendiri, keilahiannya sendiri, sehingga disebut dengan dua pribadi. Ada ajaran yang begitu. Jadi Yesus itu tetap satu pribadi, yaitu anak Allah. Nanti akan dijelaskan mengapa sih Yesus disebut sebagai anak Allah. Ya, ada anak Allah, ada anak manusia. Menunjuk kepada sebutan panggilan kepada Yesus. Nah, itu pemahaman teologinya itu sangat dalam ya. Mengapa disebut sebagai anak Allah? Ada lagi anak tunggal Allah gitu kan? Kenapa harus ada kata tunggal? Nah, itu perlu dimengerti, dipahami hal-hal yang demikian. Oke, sekarang kita lihat dulu apa itu kristologi. Itu hanya sebagai pengantar tadi ya. Apa itu kristologi? Ya, pengertian dasar. Ya, pengertian dasar tentang kristologi. Ya, kristologi itu berasal dari kata Yunani yaitu Kristos.
Kristos itu artinya Kristus. Dan kata yang kedua logos. Logos itu pasti kalian udah tahu, udah dengar ya. Ajaran, ilmu, uraian. Sehingga kalau dua kata ini digabung, Kristus dan logos, maka ilmu tentang Kristus, ilmu yang menguraikan tentang Kristus, ilmu yang menjelaskan tentang Kristus, ya gitu ya. Ilmu yang menjelaskan tentang kepribadian dan ya keilahian Kristus, ya, ataupun membahas tentang kemanusiaannya. Ya, jadi kristologi itu merupakan suatu ranting dari ilmu yang lebih luas disebut dengan teologi, ya teologi, ya. Oke, maka dikatakan doktrin atau dogma atau doktrin tiga atau teologi tiga, ya. Oke, sekarang kita perhatikan apa pengertian kristologi menurut Raymond ya, Brown ya. Dikatakan apa dalam bukunya ya? Dalam bukunya dikatakan bahwa kristologi itu membahas pengertian mengenai apa? Mengenai Yesus dalam hubungan dengan siapakah ia? Siapakah Yesus? Dan apa peran yang dilaksanakannya dalam rencana Allah? Siapa dia? Apa yang dilakukannya? Apa hubungannya dengan Allah? Apa yang dilakukannya? Apa yang direncanakannya? Itu ya. Itu menurut Raymond ya. Oke. Coba kita perhatikan nama Yesus. Nama itu dari mana sebetulnya nama Yesus? Yesus itu merupakan sebuah nama dari nama diri ya. Yesus nama diri dalam bahasa Yunani. Yaitu berasal dari kata Ibrani. Ya, yaitu Jehoshua. Dengan Jehoshua atau bisa dipanggil dengan Joshua. Ya, Joshua 1 ayat 1. Jadi kata Yesus itu dalam bahasa Yunani itu berasal dari bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani apa? Joshua atau Joshua. Ya itu ya. Ya artinya adalah ya keselamatan. Ya, keselamatan atau juru selamat. Oke. Nah, kita perhatikan nama itu berasal dari akar kata yasa. Ya, dari kata yasa. Yasa itu atau disebut dengan Hosia. Hosiana, ya, Hosia, ya Hosia. Yang artinya apa? Menyelamatkan, ya, menyelamatkan. Nah, itu nama Yesus, nama diri, ya, nama Yesus, ya. Jadi sebenarnya nanti harus digabung dengan Yesus Kristus. Mengapa perlu digabung? Karena ada banyak nama Yesus sekarang ini. Pemain bola di orang Filipina Yesus, petinju ada Yesus namanya. Ya. Jadi harus bedakan itu harus ada Kristusnya. Maka ada kata Kristus. Kristus. Oke, nama Kristus itu dari Yunani Kristos. Ya. Ya, Kristus. Kristus atau artinya yang diurapi, ya, yang diurapi. Ini apa? Kalau ini merupakan nama jabatan. Kalau tadi nama apa yang pertama tadi? Yesus itu nama apa? Nama diri. Ya, nama diri. Nama diri itu nggak boleh diubah-ubah. Namanya nama diri. Hari ini namanya si Frankie, besok namanya si Prongko, kan nggak bisa. Ya tetap Frankie, kan gitu ya. Nggak boleh diubah ya. Ya, kalau panggilan ya misalnya Pace, nah itu bukan nama, ya kan? Ya atau Bung itu bukan nama, namanya Frankie, ya Frankie aja. Mulai dari dia lahir sampai nanti akhir dari hidupnya Frankie. Jangan pada saat dia lahir namanya Frankie, pada saat menjelang kematiannya disebut sebagai ya Priyono. Nah, ya kan? Ya, nggak boleh diubah. Nah, itu nama diri nggak boleh diubah. Ya nama Yesus, Yesus saja. Kristus. Nah, oke. Kalau nama Kristus itu disebut dengan nama jabatan. Mengapa? Karena nama itu mengandung suatu kuasa. Ya, kuasa keilahian. Makanya disebut sebagai Mesias atau kata masak atau yang diurapi. Nah, yang diurapi bahkan mengurapi yaitu siapa? Yesus. Ya, yang diurapi, ya. Ya, Yesus itu adalah diurapi sebagai manusia diurapi dan pengurapan itu adalah yang diberikan oleh Tuhan padanya, ya. Dan dia sendiri adalah Tuhan, ya. Itu artinya diurapi. Ini penting.
ada menurut ya John ya dalam bukunya menyebut kristologi sebagai kristologi adalah studi dengan subjek, yaitu apa? Yesus Kristus pribadi dan pekerjaannya atau dilihat dari sudut lain. Siapa ia sebenarnya dan apa yang dilakukannya? Nah, ini hampir sama dengan yang tadi Brown ya. Ya, Brown ya. Jadi dia menyoroti Kristus dalam hal kepribadian, pekerjaan, dan juga siapa ia sebenarnya. Nah, ini jadi menurut studi kristologi, jadi sudah ada semasa hidup Yesus sendiri, yaitu bisa dilihat dari sudah adanya pertanyaan mengenai siapa dirinya sendiri. Waktu masa hidupnya Yesus yang ada di dunia ini bersama dengan muridnya, Yesus pernah bertanya itu dalam Markus 8:27. Kata orang, siapakah aku ini? Gitu ya. Kata orang, siapakah aku ini? Coba minta tolong baca dulu Markus 8:27. Ayo. Ya. Coba baca. Markus 8 ayat 27 ya Pak. Ya. Begini firman Tuhan, kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Ya. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Ya. Nanti ada dua pertanyaan loh. Pertama kata orang. Nanti yang kedua, menurut kamu? Nah, langsung tembak langsung kepada murid-muridnya. Ini kata orang. Nanti kita lihat jawabannya. Ada yang mengatakan engkau Yohanes Pembaptis, engkau salah satu nabi, ya Elia dan yang lain sebagainya. Semua jawabannya salah, keliru, ya kan? Itulah ya jawabannya. Nah, pertanyaan sekarang ini tentang Yesus masih seperti itu. Ya, kata orang, kata agama sana, kata keyakinan sana, siapa Yesus? Oh, Yesus itu hanya manusia biasa. Ya, dia bukan Tuhan. Nah, ada yang mengatakan, ya, yang waktu dia mati yang disalibkan bukan Yesus, tapi mirip Yesus. Ya, jatuhlah dalam pilihan namanya Yudas Iskariot. Jadi yang disalib itu Yudas Iskariot. Nah, gitu ya. Itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu nggak pernah berhenti sampai hari ini. Makanya penyesatan ini selalu banyak. Ya. Oke. Jadi nanti akan kita lanjutkan. Katakan tetapi apa katamu? Nah ini dia kan. Kalau tadi apa kata orang. Sekarang apa katamu? Siapakah aku ini? Ya. Oke. Nah ini kalau pertanyaan pembahasan kita lebih jauh. Nah saya akan bertanya kepada saudara. Ya. Berikan jawaban. Menurut kalian Yesus itu siapa? Ayo silakan. Siapa yang bisa berani jawaban? Yesus adalah anak Allah, Pak. Yesus adalah anak Allah. Kalau dibilang nanti kepada Frankie, memang Allah beranak? Ngerti nggak apa itu anak Allah? Nah, benar, jawaban itu benar tuh, benar. Tapi jangan hanya jawab Yesus adalah anak Allah ketika ditanya, Frankie, kok Yesus adalah anak Allah? Memang Allah beranak? Nanti bilang lagi, kalau dia beranak, Allah itu beranak, siapa baby sisternya kan gitu? Siapa bidannya? Bidan. Nah gitu, kalau kita nggak bisa jelasin kan, gitu. Kok beranak? Emang manusia beranak? Nah itu harus bisa dipahami. Nggak apa-apa ya. Saya katakan tadi jawabanmu itu benar, tapi kita harus bisa berargumen menjelaskan secara alkitabiah ya. Pembahasan kita. Ya, jadi mengapa Yesus itu sebagai anak Allah kita harus tahu makna teologisnya, pemahamannya. Oke, ada lagi yang lain? Saya Pak. Ya, silakan. Siapa itu Yesus? Menurut kalian siapa itu Yesus? Menurut firman Tuhan, Alkitab katakan kalau Yesus itu adalah 100% manusia, 100% Allah. Kenapa disebutkan 100% manusia? Ya, karena dia direinkarnasikan, dia menjadi manusia, menjelma sama seperti kita, merasakan apa yang dirasakan oleh manusia, dan dikatakan 100% Allah karena dia memang dia adalah Bapa, wujud Bapa dan wujud Roh Kudus ada dalam pribadi Yesus. Itu saja yang menurut saya yang saya tahu, yang saya dapatkan dari Alkitab. Makasih Pak. Ya itu benar, tapi kalau dicari dalam Alkitab, perjanjian lama sama perjanjian baru tidak ada kata 100. 100%.
Dan itu bagian dari pembahasan. Jadi istilah 100 itu tidak ada. Sebenarnya saya kurang setuju itu ya. Kalau dikatakan 100, karena di atas 100 ada nggak sih? Di atas 100% masih ada nggak? Masih ada nggak di 100%? 100%, 1000%, 2000%. Masih ada. Ya. Jadi nggak apa-apa, ini belajar. Jadi lebih baik hindari ucapan seperti itu karena di Alkitab pun tidak mengatakan demikian. Lebih baik kita mengatakan Yesus adalah manusia sejati dan dia juga adalah Allah yang sejati. Nah, kalau sejati itu nggak ada ukurannya, ya nggak ada ukurannya. Ya namanya sejati kan. Nanti tinggal dibuktikan mana Alkitab menunjukkan hal itu. Ya, itu ya. Oke, terima kasih untuk pendapatnya. Oke, tidak apa-apa, bagus ya. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang sudah datang ke dunia dan dia mati untuk dosa kita dan menyelamatkan manusia. Oke, baik Ibu, itu benar. Ya benar. Tapi seringkali itu diserang. Ya, kita harus siap. Karena kita harus mempertanggungjawab iman kita, bukan bela Yesus. Kita yang dibela Yesus. Kalau agama-agama lain kan membela Tuhannya. Kan? Ya, berapa orang masuk penjara karena bela Tuhannya. Itulah di Indonesia. Ya, kalau kita dibela Tuhan kita, ya bukan kita bela ya, tapi bela iman. Bela iman, mempertanggungjawabkan iman. Itu kata Rasul Paulus. Kita harus dapat mempertanggungjawabkan iman kita ya. Nah, kalau misalnya tadi menggunakan Yesus adalah Tuhan yang datang dari surga turun ke dunia, dia rela mati. Kok Tuhan mati? Nah, gimana pengertiannya itu kok bisa Tuhan mati gitu? Ya, karena dosa-dosa manusia, Pak. Karena manusia itu tidak bisa mengampuni dosanya, tidak bisa untuk menghapus dosanya karena kita manusia. Ya, betul. Kematian Yesus itu dari sisi kita mengerti betul, Bu. Yesus mati untuk mengampuni dosa manusia. Ya kan itu ya? Itu betul, itu benar itu, Bu. Enggak salah itu. Tapi kalau begini, kok Tuhan mati gitu loh. Kan Yesus itu Tuhan. Tuhan mati gitu. Nah itu deh, kok Tuhan mati. Manusia mati itu biasa, wajar kan gitu ya. Manusia mati gitu kan. Tapi kalau dikatakan Yesus adalah Tuhan, dia mati. Nah itu Bu. Kok ada Tuhan mati gitu. Kalau Tuhan mati maka itu bukan Tuhan. Ya kan? Nah masa mati? Ya gitu. Ya Bu ya. Nah, jadi yang mati siapa? Yang mati siapa? Hah? Anak-anak Pak. Anak-anak mati. Yesus. Tapi dalam sisi kemanusiaan dia Pak. Yesusnya yang manusianya yang mati, bukan Tuhannya. Iya. Yesusnya Pak. Oke, Yesus itu sebagai manusia, tubuh ini yang mati. Kalau Tuhan mati, waduh, ngeri itu kan. Masa Tuhan mati, padahal Tuhan itu kita pelajari dia kekal dan nggak pernah mati. Bahkan dialah sumber kekekalan. Dia kekal, sumber kekekalan, jadi dia akan pernah mati keilahiannya. Nah ini yang salah dimengerti oleh banyak teman-teman kita dari agama lain. Tuhan orang Kristen mati, katanya. Tertawain kan? Ya, bukan hanya tertawain, dihina. Ya, gitu ya. Jadi kita harus pahami. Jadi jangan sampai mengatakan kita setuju Tuhan mati. Tuhan tidak pernah mati ya. Oke, yang mati siapa? Kan tadi Yesus itu adalah manusia dan dia adalah apa? Ilahi. Yang mana yang Tuhannya keilahiannya itu? Yang mana kemanusiaannya tubuhnya itu yang bisa dipegang, dilihat, ya bisa menangis, ya bisa sedih, bisa lapar, bisa haus. Nah, itulah yang mati. Bukan Tuhan, kepribadian Tuhan yang ada di dalam dirinya. Tuhan itu nggak pernah mati. Makanya jangan sampai katakan Tuhan kami mati, Yesus mati, tapi puji Tuhan bangkit lagi, hidup untuk selama-lamanya. Gitu ya. Oke, satu lagi sebagai penutup, satu lagi. Saya Ya. Yesus itu adalah salah satu dari ketiga dari kepribadian Allah yang disebut anak yang diutus untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ya, yang apa tadi yang diutus oleh satu dari kepribadian Allah yang disebut anak. Disebut sebagai anak. Oke, yang diutus. Betul ya.
Bapa tidak pernah disebut anak, Roh Kudus tidak pernah disebut anak. Satu-satunya yang disebut anak hanya Yesus. Nah, sekarang kita memahami penting mengapa dia disebut sebagai anak. Itu dia ya. Nah, ini yang sering diserang juga dari yang lain. Mengapa Yesus disebut sebagai anak? Gitu kan? Nah, itu dia ya. Karena pemahaman anak, pemahaman orang lain kan anak itu pemahaman secara biologis, secara manusiawi kan anak gitu ya. Padahal tidak selalu pengertian seperti itu anak ya kan. Ada anak tangga, anak kunci, itu kan anak buah. Apakah kunci beranak? Anak buah apakah buah beranak kan gitu ya. Nah itu. Jadi apa yang dimaksud dengan apa pengertian pemahaman teologisnya tentang anak itu? Ya itu dia. Nanti akan dijelaskan. Tapi itu anak menunjukkan bahwa Yesuslah satu-satunya dari tiga pribadi itu yang pernah menjadi manusia. Maka dia disebut sebagai anak. Apalagi anak tunggal Allah. Nanti ada jelas itu. Apa namanya? Disebut sebagai monogenes, tunggal, monogenes. Artinya tidak ada yang lain. Hanya dialah pribadi yang pernah menjadi manusia, yaitu Yesus. Ya, tidak ada yang lain. Hanya Yesus, gitu ya. Yang berasal dari surga datang ke dunia ini. Bisa ya? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, nanti itu masih belum masuk ke pendalaman karena kita kan nanti materi seperti itu. Jadi belum begitu dalam ya pembahasannya. Oke, kita cukup sampai di sini dulu karena hari ini saya cukup banyak pekerjaan. Tapi saya tetap berusaha supaya bersama-sama mengenal, bertemu dengan bapak-bapak, ya anak-anak muda yang cantik, cantik salah lagi, ganteng ya kan. Nah, ya ini wanita-wanita yang cantik ya, ibu-ibu. Puji Tuhan, semangat sekali untuk belajar ya. Jadi sampai ketemu lagi nanti tahun depan. Ya. Tahun Minggu depan. depan, Pak. Minggu depan, Pak. Oh iya. Minggu depan, berarti masih ada yang memperhatikan. Ya, saya perhatikan ya. Kita akan ketemu lagi minggu depan belajar tentang soteriologi. Kristologi, Pak. Ah, ya, kristologi, mantap. Berarti sampai masih kuat pemahamannya. Ya, lihat. Kalau ada, oh iya Pak, itu. Jadi orang mahasiswa itu jangan semua diikuti. Dosen kadang-kadang begitu. Untuk apa? Untuk cek konsentrasi kalian ini kan? Ya begitu ya. Oke, jadi masih konsentrasi berarti masih bagus. Kalau dilanjutkan sampai jam 9 masih kuat kan? Tapi kita cukup sampai di sini. Kalian kuat, aku tidak kuat. Ya. Baik, terima kasih. Tolong jangan lupa diisi absennya ya. Absennya ya sudah ada di link ya, dikirim di WA grup ya. Tolong ya. Oke, jangan lupa. Pak. Ya, makasih. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Dari sekarang langsung rencanakan, cari bukunya, dibahas. Mohon kesediaan dari siapa Pak Denny lah, itu pimpin kita dalam doa Pak Denny. Silakan Pak Denny. Baik, teman-teman, kita akan berdoa menyelesaikan kuliah kita malam hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih malam hari ini kami sudah sama-sama belajar ya Tuhan tentang mata kuliah Kristologi. Walaupun masih banyak pemahaman kami yang masih kurang Tuhan, tapi biarlah di hari-hari yang akan datang ketika pertemuan kami kembali di mata kuliah Kristologi ini Tuhan, kiranya Roh Kudus yang memberikan kami pemahaman, menambah-nambahkan kepada kami hikmat, marifat akal budi yang daripada Tuhan, sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan pelajaran yang kami pelajari pada hari ini. Kami juga berdoa untuk Pak dosen, Pak Adolf yang juga sudah memberikan pelajaran yang kami terima pada malam hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati hamba-Mu, baik di dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, maupun di dalam tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.